Anjuran: gunakan headphone untuk suasana yang lebih mencekam. Pluk! Sebuah amplop hitam terjatuh saat aku membuka loker. Aku memungut amplop itu lalu mengambil buku fisika. Aku melangkah di koridor yang masih sangat lengang. Aku masuk ke dalam sebuah ruangan bertuliskan XB, lalu duduk di bangku paling depan. Srek! Aku merobek amplop hitam tersebut, lalu mengeluarkan selembar kertas. Aku membuka lipatan kertas itu, selembar foto jatuh melayang. Aku memungut fotonya, tampak fotoku yang berpose di depan bingkai-bingkai tua. Aku mengingat-ingat tempat itu. Oh iya, itu saat studi tour ke Museum Asia Afrika setahun lalu. Tapi fotoku tampak aneh. Wajahku diberi tanda silang, sementara kepalaku diberi tanduk. Lalu ada tulisan, Dead, semuanya menggunakan tinta merah. Aku membaca suratnya. Jika ingin flash diskmu kembali, temui aku di gudang lab biologi usai maghrib hari ini. Jika kamu tidak datang, kotak flash diskmu akan kubuka paksa dan seluruh rahasia yang ada akan kubiarkan menyebar cepat di sekolah kita. Lagi-lagi tinta merah. Keringat dingin mengalir di pelipisku. Flash diskku? Kan kusimpan di loker. Lagi pula, tidak ada yang tahu password lokerku. Lubang surat yang ada di pintu loker juga tidak cukup besar untuk dilewati sebuah kotak flash ukuran 3x4x2 cm. Surat ini pasti hanya ingin menjebakku. Boom! Sebuah suara mengagetkanku. Aku menoleh dengan cepat ke belakang kelas. Sebuah meja dan kursi jatuh di lantai. Siapa yang menjatuhkannya? Tidak mungkin angin bisa menjatuhkan meja dan kursi yang berat. Lagian, dari tadi tidak ada angin kencang. Tap, tap. Beberapa sapu di belakang kelas juga ikut jatuh. Perasaan sapunya diikat tali deh. Tep. Tiba-tiba lampu mati. Wah! Spontan aku berlari keluar kelas. Beberapa murid tampak bingung memperhatikanku. Aku berhenti di depan kursi taman sekolah sambil ngos-ngosan. Lika, kamu kenapa? Tanya Fanya yang duduk di kursi taman bersama Indri. Itu, di kelas. Ujarku terbata-bata. Nih, minum dulu. Indri menyodorkan sebotol air mineral. Glek, glek, glek. Aku meminumnya dengan cepat. Atur nafasmu dulu, saran Indri. Tadi di kelas seram banget. Meja, kursi, dan sapu jatuh sendiri. Lalu, tiba-tiba lampu mati. Pokoknya serem banget. Aku takut, ujarku. Masa sih? Paling itu cuma halusinasimu aja, ujar Fanya tak percaya. Sekarang, ayo ke kelas. Indri menarik tanganku, diikuti yang lain. 10 langkah lagi, kami akan sampai di kelas. Tunggu, aku takut. Aku menyetop ketiga temanku. Udah, gak apa-apa. Percaya deh. Fanya meyakinkanku. Ayo masuk. Fanya melangkah masuk, kami mengikutinya. Tuh kan, gak ada apa-apa, ujar Indri. Memang tak ada apa-apa. Kelas masih seperti biasanya. Meja dan kursi tak ada yang terjatuh. Sapu masih di tempatnya semula. Lampu juga terang benderang. Aku seolah tak percaya dengan kejadian tadi. Semuanya seperti mimpi.
Pulang sekolah, aku mengecek lokerku. Tit, tit, tit. Aku menekan kode-kodenya. Setelah terbuka, aku mengacak-acak isinya. Seketika tubuhku lemas. Surat tadi pagi benar. Flash disk dan kotak pengamannya milikku lenyap. Padahal banyak rahasia dalam flash disk itu. Mama, aku pulang. Ujarku sore itu. Jam menunjukkan pukul 15.15. Ah, sayang. Sudah makan siang? Belum, Mah. Tadi waktu istirahat gak ke kantin karena nyari bahan tugas ke perpustakaan. Makan dulu ya. Mama udah masakin sup makaroni dan udang goreng tepung. Mah, nanti jam 5 sore aku balik ke sekolah. Soalnya nanti malam ada pesta perpisahan murid kelas 12, Mah. Iya, makan dulu, Gi. Usai mandi sore, aku bersiap-siap. Aku memilih baju bermodel gotik, karena tema pesta perpisahannya adalah The Ghost Night. Aku memakai baju terusan sebawah lutut, warna hitam, dengan gambar tengkorak putih metalik, dengan bawahan legging putih bermotif tengkorak hitam. Aku juga memakai kardigan berbahan denim atau jeans dengan lengan di bawah siku. Aku menguci rambut model ekor kuda dan memakai bandu hitam dengan hiasan tengkorak putih. Aku memakai flat shoes warna putih dengan pita hitam. Pukul 5 sore tepat, aku memacu motorku menuju sekolah. Di sana beberapa orang sudah datang. Indri, teriakku. Alika, ke aula yuk. Indri menghampiriku. Usai sholat maghrib, aku teringat surat tadi pagi. Aku bertekad akan meladeni surat itu. Aku berniat meminta temanku menemani. Tapi dari tadi aku mencari mereka, tak satu pun tak kelihatan batang hidungnya. Akhirnya aku berjalan lunglai menuju gudang lab biologi. Badanku gemetaran. Keringat dingin mengucur deras dari pelipisku. Sampai di depan lab biologi, aku mematung. Di sana sangat gelap dan sepi. Suara jangkrik berderik menambah seram suasana. Belum lagi pohon bambu di samping lab biologi yang berdiri tertiup angin. Kriet. Sebuah suara mengagetkanku. Aku tersentak kaget. Sebuah bayangan hitam berkelebat di jendela lab biologi. Aku melangkah mundur. Perlahan-lahan, aku membuka pintu gudang lab biologi. Aku masuk dan membiarkan pintu terbuka. Setelah aku berjalan beberapa meter, blam! Tiba-tiba, pintunya tertutup sendiri. Aku berteriak kecil. Aku berusaha membuka pintu itu, tapi usahaku sia-sia. Pintu itu terkunci dan artinya aku terkurung. Aku menghidupkan lampu, tapi tak bisa. Wajar saja, gudang itu sudah lama tak digunakan. Jadi, pantas saja lampunya putus. Aku meraba-raba di dalam gelap. Tiba-tiba, sebuah kemocong menggelitik kakiku. Aku kembali menjerit. Boom, boom, boom. Sebuah suara kembali mengagetkanku. Buku-buku di rak terjatuh ke lantai. Nyaliku mulai ciut, bajuku sudah basah oleh keringat. Aku mengedor-gedor pintu sambil berteriak minta tolong. Tiba-tiba sebuah amplop melayang di kakiku. Aku merobek amplop bergambar sosok wajah yang sangat menyeramkan berwarna merah itu dan merogoh surat di dalamnya. Aku menyalakan blitz di HP-ku, tinta merah tampak membentuk sebuah kalimat. Keluarlah dan berjalanlah menuju kerimbunan pohon bambu di samping lab biologi. Kutunggu. Aku memutar ensel pintu. Entah kenapa pintu itu bisa dibuka. Dengan gemetar, aku berjalan menuju pohon bambu. Hor! Sekelompok orang yang berpakaian aneh-aneh dan bertopeng mengepungku. Aku berteriak. Mereka memegang tanganku dengan sangat kuat. Tolong, lepaskan aku mohon. Aku memohon pada mereka. Tiba-tiba mereka menarikku dengan cepat ke dalam kebun penelitian biologi. Happy birthday, Alika, ujar orang-orang itu sambil membuka topengnya. Tiba-tiba lampu warna-warni hidup dan membentuk tulisan Happy Birthday. Aku memang ulang tahun hari ini. Tampak Indri, Vanya,
Kaira, dan teman-teman sekelas. Kalian? Aku berdiri mematung. Aku seolah tak percaya. Happy birthday ya, ujar Indri sambil merangkulku. Kalian membuatku takut. Aku cemberut. Maaf, tapi kamu senang kan? Tanya Vanya. Terima kasih semua. Kalian semua memang teman-temanku yang paling baik. Mungkin ini ulang tahun pertama dan terakhirku bersama kalian. Aku berkata lirih. Maksud kamu apa, Kak? Kaira berjalan mendekatiku. Bulan depan, aku akan pindah ke Melbourne. Papa ditugaskan ke sana selama 7 tahun. Air mataku mulai menetes. Tapi, Kak, Vanya memegang lenganku. Semua ini memang berat. Sebenarnya aku juga tidak ingin ini terjadi, tapi pekerjaan Papa lebih penting. Air mataku mengucur lebih deras. Kalau itu memang yang terbaik, aku rela. Indri memelukku erat. Hari ini hari keberangkatanku. Aku berbincang-bincang dengan ketiga sahabatku. Kalian jahat sewaktu menyelipkan surat misterius di lokerku. Masa memasukkan fotoku yang sudah dicoret-coret? Ujarku. Foto yang mana? Indri tampak bingung. Aku mengeluarkan foto dan amplop yang tercoret-coret yang kutemukan saat ulang tahunku. Ini. Aku menyodorkan pada mereka, mata mereka membelakang. Kami tidak melakukannya. Kami hanya memberikan surat dan amplop polos, tanpa foto. Kaira membantah. Kalian juga menggeliti kakiku menggunakan kemoceng di gudang? Aku cemberut. Tidak, kami hanya menjatuhkan buku-buku di gudang. Kali ini Vanya membantah. Jadi, yang melakukan itu semua siapa? Aku bertanya. Nggak tahu, mungkin hantu penunggu sekolah kita. Karya menyelutuk. Kami bergidik ngeri. Penumpang pesawat dengan nomor penerbangan CM 529792, tujuan Melbourne, harap segera naik ke pesawat udara. Suara itu menggema di ruang tunggu bandara. Alika, jangan lupakan kami. Karya memelukku. Jaga kesehatan ya. Vanya gantian memelukku. Alika, tetap kirim surat, email, atau SMS pada kami. Kumohon. Indri gantian memelukku. Aku memeluk mereka bertiga. Alika, ayo. Ujar Mama dan Papa. Aku melambaikan tangan pada ketiga sahabatku. 3 bulan kemudian di Melbourne. Miss Alika Thompson, suara Pak Pos terdengar di depan rumahku. Thank you, Mr. Eddie. Ujarku setelah menerima surat. Aku membuka surat dari Indri itu. Jakarta, 16 November 2013. Hai Alika, apa kabar? Ini aku Indri. Aku kangen banget sama kamu. Liburan ini kamu ke Jakarta dong. Please ke rumahku ya, tolong hibur ibuku agar tak selalu bersedih karena diriku. Aku mohon, ini adalah permintaanku, khusus buat kamu. Tolong kabulkan agar aku bisa tenang di peristirahatanku. Walau kita tak salam lagi, aku mohon jangan pernah lupakan aku. Tapi jangan balas suratku ini. Tertanda, Indrina Pramesti. Apa maksud surat ini ya? Isinya aneh sekali. Aku mengacukan isi surat tersebut. Aku sedang liburan musim dingin, dan aku sedang di Jakarta. Assalamualaikum Tante, ujarku pada Mama Indri, Tante Lina. Matanya tampak sembab. Tante, Indri ada? Tante Lina tampak terkejut saat aku menanyakan itu. Indri sudah tiada. Maksud Tante? Indri sudah meninggal dunia akibat kanker paru-paru. Kapan, Tante? Tanggal 30 Oktober. Aku tersentak kaget. Jadi, yang mengirimkan surat itu pada tanggal 16 November, siapa? Bulu kudukku meremang. Terima kasih, Alika. Kamu sangat baik. Sebuah bisikan lembut berhembus di telingaku. Aku sangat kaget. Di ujung ruangan, sebuah bayangan putih samar-samar yang menyerupai Indri tersenyum padaku.
Kisah nyata berikut ini benar-benar dialami oleh salah seorang rekan penulis. Sebut saja Arifin. Pria lulusan Fakultas Seni Rupa ITB tersebut sudah lama tidak pulang ke kampungnya di Cirebon. Sejak lulus kuliah dan diterima bekerja di sebuah perusahaan garmen terkemuka di Bandung, dia jarang pulang. Hal ini bisa dimaklumi mengingat posisinya sebagai seorang manajer desain yang super sibuk sehingga membuatnya kesulitan mencari waktu luang untuk berlibur. Suatu hari, Arifin mendapat cuti dari kantornya. Kesempatan itu dimanfaatkannya untuk mudik ke kampung halamannya di Cirebon. Pria yang pernah menyandang gelar juara melukis ketika dirinya masih duduk di bangku SMA itu pulang dengan mengendarai mobil inventaris kantornya. Saat tiba di kota Cirebon, mobilnya melintas di depan rumah Pak Dirman, mantan guru dan kepala SMA-nya dulu. Kebetulan tanpa sengaja, mantan gurunya itu sedang ada di halaman depan rumahnya. Arifin segera memperlambat laju kendaraannya, kemudian membuka kaca jendela mobilnya. Mereka lalu saling bertatap muka, dan terlihat senyum ramah dari bibir sang mantan guru. Arifin lalu menghentikan sejenak kendaraannya. "Assalamualaikum, apa kabar Pak?" sapa Arifin dari dalam mobilnya. "Waalaikumsalam. Kabar baik, Rif. Mampir dulu, Bapak sudah kangen sama kamu," jawabnya spontan. "Maaf Pak, saya mau main ke rumah saudara dan teman dulu. Nanti pulangnya pasti mampir ke sini. Mari Pak, saya permisi dulu," kata Arifin ramah sambil kembali menginjak pedal gas mobilnya. Kemudian Arifin berkunjung ke beberapa rumah saudara dan sahabat lamanya. Usai bersilaturahmi, lalu Arifin bermaksud memenuhi janjinya untuk berkunjung ke rumah Pak Dirman, mantan kepala SMA-nya itu. Setibanya di sana, tampak pria gendut berusia setengah abad lebih yang rambutnya sudah hampir semuanya berban itu masih terlihat berdiri di bawah pohon mangga di tengah halaman rumahnya, sambil matanya menatap kosong ke arah jalan. Arifin segera memarkir mobilnya persis di depan pagar rumah Pak Dirman. Tampak mantan gurunya itu terlihat sumringah melihat kedatangan Arifin. Lelaki tua itu segera datang menghampiri Arifin dengan jalan sedikit tertatih-tatih. "Alhamdulillah, akhirnya kau mau mampir juga ke rumah Bapak ya, Rif?" sambut Pak Dirman sambil menjulurkan tangannya mengajak Arifin bersalaman. Betapa terkejutnya Arifin ketika tangannya menyentuh tangan pria tua itu. Tiba-tiba tangannya terasa dingin sekali, seperti terkena gumpalan batu es. Sampai-sampai badan Arifin sedikit menggigil seperti orang demam. Anehnya lagi, tercium aroma tidak sedap yang bersumber dari badan mantan gurunya itu. Rasanya seperti bau bangkai tikus yang sangat menyengat. Terpaksa dia sedikit menahan nafas demi menjaga perasaan Pak Dirman. "Maaf Pak, rumah ini kok sepi sekali. Keluarga Bapak ada di mana?" tanya Arifin. "Keluarga Bapak tidak ada di sini, Rif. Mereka ada kesibukan masing-masing. Bapak sendiri saja di rumah." "Oh ya, Bapak masih menyimpan lukisan yang dulu pernah kamu berikan. Lukisannya masih tersimpan di dalam. Ayo kita masuk ke rumah, Rif," jawab lelaki tua itu. Mantan kepala SMA itu berjalan mendahului Arifin dengan badan sedikit membungkuk dan kaki kanan seperti agak kencot, sehingga jalannya terlihat miring tertatih-tatih. Anehnya, pria tua itu berbelok arah ke samping rumah, tidak masuk melalui pintu depan. Arifin segera mengikutinya sambil tangannya memegang hidungnya untuk menahan rasa bau yang sangat menusuk hidung. Mereka lalu masuk lewat pintu samping yang tidak dikunci. Pria itu menunjukkan sebuah lukisan yang terpasang di dinding ruang tengah, hasil karya Arifin yang pernah diberikannya sebagai kenang-kenangan kelulusan sekolah dulu. Ada juga beberapa foto keluarga dan berbagai patung yang menghiasi ruangan itu. Pak Dirman mempersilahkan Arifin untuk duduk. Kemudian dia pergi begitu saja ke lantai atas. Beberapa saat lamanya Arifin dibiarkan sendirian di ruang itu. Suasana terasa agak aneh, sepi dan semilir angin yang masuk terasa dingin sekali. Bau busuk masih menyengat hidung. Sambil menunggu Pak Dirman, Arifin hanya berdiri sambil memandang beberapa lukisan dan foto yang ada di dinding tersebut. Sudah setengah jam berlalu.
Namun tidak ada tanda-tanda kalau Pak Dirman akan turun ke bawah. Arifin mulai gelisah dan perasaan tidak enak mulai menghantui perasaannya. Tapi dia berusaha menepisnya dengan berpikiran positif. Pertahanannya itu akhirnya mulai goyah, karena penghuni rumah itu lama tak muncul juga. Lalu Arifin mengambil inisiatif mencoba memberanikan diri memanggil Pak Dirman. Pak Dirman, Pak Dirman, maaf Pak, saya nggak bisa lama-lama di sini. Saya mau pulang. Teriak Arifin sambil menatap ke arah lantai atas. Beberapa kali Arifin berteriak cukup keras. Namun usahanya sia-sia juga. Tidak ada jawaban sama sekali dari lantai atas. Tentu saja hal ini membuat dia bertambah bingung. Akhirnya Arifin memutuskan untuk pulang saja. Keanehan kembali terjadi. Ketika Arifin bermaksud melangkahkan kakinya keluar rumah, tiba-tiba badannya seperti ditiup angin, sehingga bulu kuduknya berdiri. Badannya mendadak tidak bisa digerakkan, seolah-olah kaku. Dalam kondisi tidak berdaya tersebut, dia teringat nasihat almarhum ayahnya agar selalu berzikir dan membaca ayat suci Al-Quran dimanapun dia berada, terutama jika tertimpa masalah. Arifin mulai membaca dalam hati beberapa ayat suci Al-Quran yang dihafalnya. Ajaibnya, tiba-tiba badannya terasa enteng dan dia mulai bisa bergerak normal seperti biasa. Cepat-cepat dia keluar dari rumah itu menuju mobilnya. Lalu tancap gas kembali ke Bandung. Sejak kejadian ganjil tersebut, pikiran Arifin selalu teringat kepada Pak Dirman. Dia tidak habis pikir, mengapa mantan gurunya itu tidak muncul juga saat itu. Dia bingung dan masih bertanya-tanya dalam hati, apa gerangan sebenarnya yang terjadi? Sebulan kemudian, Arifin berkesempatan kembali ke Cirebon. Kali ini dia coba berkunjung ke salah seorang mantan guru kimia waktu di SMA dulu, yaitu Pak Anwar. Di sana dia menceritakan kejadian yang dialaminya tersebut dan menanyakan mengapa mantan kepala SMA-nya itu berperilaku seperti itu. Tentu saja mantan guru kimianya itu terperanjat. Kemudian Pak Anwar menjelaskan kepada Arifin kalau Pak Dirman sesungguhnya sudah lama meninggal dunia, sekitar 3 tahun yang lalu karena penyakit liver. Beberapa tahun Pak Dirman menderita akibat penyakitnya tersebut, sampai akhirnya meninggal dunia. Badan Arifin kembali menggigil mengingat kejadian sebulan yang lalu, ketika dirinya mampir ke rumah Pak Dirman. Kini dia baru menyadari kalau lelaki yang berbau busuk yang ditemuinya di rumah mantan kepala SMA-nya tersebut ternyata hantu. Sepulang dari rumah mantan guru kimianya itu, Arifin segera berziarah ke makam Pak Dirman untuk mendoakannya agar arwahnya diterima dengan baik di sisi Allah SWT.